selamat malam juga. Ya, senang bisa bertemu kembali dalam acara rutin kita yang kita lakukan setiap hari Senin, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Ya, kami senang sekali karena untuk saya terutama karena sudah beberapa kali nggak ikut, tapi bersyukur sekarang bisa kembali dan bertemu dengan teman-teman semua. Iya, kemarin teman-teman yang mencari Ibu Yulia di mana sekarang sudah hadir ya. Ya, Ya, senang banget juga bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang mengikuti rutin setiap hari Senin. Dan pastinya malam hari ini kita nggak berdua karena kita nanti akan juga ditemani oleh guest kita. Ada dua orang yang spesial yang akan menemani kita dalam penggalian perumpamaan malam ini. Selamat malam, Kak Cika. Malam, Kak Roma dan Tante Yulia. halo, selamat ketemu. Halo, Halo. Togi. Halo, Halo, Toki. halo Bu, halo semua, halo Kak Cika, halo Bu Yulia, Hai, halo Kak Shalom. Togi. Oke, malam hari ini bersama dengan saya Roma. Dan saya Yulia. Ya, kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PA Online bareng Alkitab. Dan di depan kita ada Kak Cika dan juga Kak Togi. Ya, mungkin bagus kalau Kak Cika dan Kak Toki untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Iya, silakan dari Kak Cika dulu. Oke, shalom buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, semuanya se-Antioquia Nusantara. Perkenalkan, nama saya Cika Feriana, bisa dipanggil Cika. Domisilinya di Jakarta. Lulusan STTB Indonesia dan mengenal Sabda itu sebenarnya dari 2020 gara-gara aku kan aktif menulis renungan harian di komunitas sebelah gitu dan aku menggunakan tafsiran Sabda dari situ awalnya. Ah, Itu dia, sekian, terima udah lama banget kasih. ya. Itu artinya 24 tahun yang lalu. Kalau tahun 2000. 2020. Oh, Tante, sorry. Ya, 4 tahun yang lalu. Oke. Oke, salam Iya. kenal Kak Cika dan silakan Kak Togi juga bisa perkenalan ke kita semua. Oke, baik, perkenalkan namaku Togi Andreas Santo Pasaribu, biasa dipanggil Andreas. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung dan domisili saya di Bandung, tentunya di Bandung ya. Sekarang pelayanan di Sabda, menjadi anak magang di Sabda dan mempelajari pelayanan-pelayanan di Sabda. Ya. Segitu Kak. Ya. Oke, salam kenal dari Togi untuk semua dan ada tanggapan juga dari Kak Sherin. Selamat malam Kak Sherin. Ada dari Bu Broto, shalom juga. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dan kedua guest kita yang sudah perkenalan hari ini. Ya, malam hari ini kita ada di dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Satu penggalian Alkitab yang kita bahas dari pasal-pasal terkenal atau pasal-pasal top di dalam Alkitab dari sudut pandang yang baru. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui tentang metode yang bisa dipakai untuk PA, saudara bisa pakai apa saja sih? Tapi kalau teman-teman ingin belajar tentang metode Sabda, SABDA, silahkan nanti berkunjung ke situs Sabda dan boleh belajar tentang metode ini. Nanti admin ya, boleh cantumkan alamat link untuk teman-teman bisa belajar metode SABDA. Oke, nah segera kita akan mulai acara kita hari ini. Untuk itu kita akan mulai dengan langkah 0, yaitu berdoa bersama-sama. Saya minta Ibu Yulia bisa Ya. Mari teman-teman kita berdoa lebih dahulu sebelum kita menggali firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya melalui Lukas 15, kami boleh belajar tentang hati Tuhan yang sungguh mengasihi manusia. Karena itu Bapak, kiranya Engkau taruh di dalam hati kami kerinduan untuk belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur terutama untuk tamu yang sudah bergabung pada malam hari ini, yaitu Kak Cika dan Kak Toki. Tuhan kiranya Engkau berkati kami semuanya, supaya setiap alat yang kami pakai, setiap jaringan yang kami pakai, Tuhan berkati supaya ini boleh menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, urusan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar melanjutkan penggalian kita masih bertema perumpamaan ya.
sudah 2 bulan ini kita melakukan penggalian dari perumpamaan yang Yesus berikan kepada banyak orang, salah satunya kepada murid-muridnya atau kepada orang Farisi dan lain sebagainya. Dan hari ini fokus kita adalah Lukas 15. Iya ya, ada yang mengatakan Lukas 15 ini pasal yang hilang. Karena temanya ada hilang-hilang-hilang gitu ya. Jadi Lukas 15 ini bercerita tentang 3 perumpamaan dari kata hilang gitu ya, tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan yang terakhir adalah anak yang hilang yang akan kita gali malam hari ini. Nah, mungkin kenapa nih Bu Yesus memberikan 3 perumpamaan ini secara bareng-barengan nih tentang yang hilang ini? Iya, yang jelas Tuhan Yesus punya maksud yang khusus ya tentang perumpamaan ini, karena ini 3 perumpamaan yang bertemakan hilang. Nah, ada satu benang merah yang nanti saudara akan lihat tentang ketiga perumpamaan ini. Yang pertama ada kata hilang, semuanya hilang. Baik itu domba yang hilang, baik itu dirham yang hilang, atau anak yang hilang. Jadi ini tema yang sungguh istimewa, dan hal yang hilang itu sangat sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kata kehilangan ini khusus karena Tuhan punya maksud untuk menyatakan bahwa hal-hal yang hilang itu menjadi perhatian Tuhan. Nah, itu bagi saya sangat khusus ya. Nah, yang kedua juga tema yang kedua adalah semua yang hilang itu pasti ditemukan. Semua 3 perumpamaan ini, semuanya yang hilang pasti ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi perhatian, bukan hanya memberi perhatian, Tuhan juga ingin yang hilang itu ditemukan. Nah, yang ketiga nih ya, bukan hanya hilang sangat menjadi perhatian Tuhan dan pasti akan ditemukan oleh Tuhan, juga yang ketiga, dia selalu mengajak, terutama kita ya, untuk aplikasi kita nanti, mengajak kita untuk menemukan yang hilang itu, ya. Nah, apakah binatang, lalu juga barang, lalu juga akhirnya manusia? Kira-kira apa bedanya tuh, Roma? Iya, sebenarnya objeknya beda ya, dari domba, dari dirham, dan anak yang hilang ini kan objeknya berbeda gitu. Tapi dari ketiga, walaupun objeknya berbeda, tapi tadi mengindikasikan satu pengertian yang sama gitu tentang kembalinya ketika yang hilang itu dicari, akhirnya kembali mempunyai hubungan yang bersama kembali dengan tuannya saat itu ya. Kalau yang domba ini kembali dengan gembalanya, dirham ini kembali kepada si perempuan, dan anak ini kembali kepada bapaknya gitu. Ya. Satu hal yang juga khusus kenapa Tuhan memakai 3 objek ini gitu ya. Itu karena semua hal yang Tuhan perhatikan itu ada di ketiganya. Ketika domba, kita melihat bahwa walaupun itu domba artinya binatang, bukan berarti bahwa kita harus mencari yang hilang itu binatang yang kita cari, enggak. Tapi itu merupakan satu simbol bahwa binatang itu sering menjadi sifat yang bodoh dari binatang itu tercermin juga di dalam sifat manusia kita gitu ya, bahwa kita suka mau-maunya sendiri. Dirham yang hilang sepertinya kita lihat cuma barang ya, dan itu tidak punya nyawa, betul tidak punya nyawa. Tetapi dirham itu juga menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu tanpa yang punya gitu ya, manusia itu sebenarnya tidak bisa berbuat banyak dengan dirinya sendiri. Nah, sedangkan anak itu menunjukkan bahwa bagaimana sifat manusia yang begitu jelek, bodoh, dan juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan, tapi juga Tuhan melihat, Tuhan menghargai kebebasan, Tuhan menghargai keinginan manusia, tetapi keinginan manusia itu harus diarahkan, dan kehilangan dari anak-anak yang nanti kita akan bahas itu merupakan satu juga kekhususan bahwa ini adalah manusia yang Tuhan ingin temukan, ya. Oh, ya, ini satu pengarahan yang kira-kira bisa menolong kita untuk mengerti dari konteks ini ya, di pasal 15 ini. Dan kalau mau ditanya ini berkaitan dengan siapa sebenarnya Yesus ngomong, kalau di pasal 15 ini sebenarnya Yesus sedang bertanya jawab dengan orang Farisi saat itu, yang bertanya tentang mengapa Yesus menerima banyak orang termasuk pemungut cukai dan orang berdosa duduk makan bersama Yesus gitu ya.
Makanya Yesus memberikan 3 perumpamaan ini terkait bagaimana dia juga menyambut banyak orang untuk bisa bersama-sama dengan dia. Makanya memberikan 3 perumpamaan yang hilang ini. Nah, ini yang akan kita gali malam hari ini, teman-teman. Nah, perumpamaan ini dari 3 perumpamaan ini ternyata hanya satu yang tercatat di Injil lain. Betul. Di Injil Matius, yaitu tentang domba yang hilang. Kalau dirham yang hilang dan juga anak yang hilang hanya Dr. Lukas yang mencatat, hanya khusus di kitab Injil Lukas. Selain itu, domba yang hilang tercatat di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Nah, oke, kita akan menggali bersama-sama dengan Togi dan juga Kak Cika yang sudah bersama kita malam hari ini, dan teman-teman juga nanti seperti biasa mengundang untuk reaksinya, tanggapannya, atau pertanyaan sehubungan dengan teks yang akan kita gali ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15. Ini penggalian yang teksnya cukup panjang, lebih dari 20 ayat. Kiranya bisa menaruh perhatian ya untuk teks yang akan kita baca dan akan kita pelajari. Kita akan lihat dulu dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24. Saya akan bacakan dulu untuk bagian pertama ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelarlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersama dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ya. Wow, ayat yang sangat panjang. Ya, kita akan gali bersama-sama ya, satu demi satu. Nah, saya akan tanya ke Togi dulu nih. Menurut Togi, wajarkah pada zaman itu seorang anak meminta warisan kepada orang tuanya sebelum ayahnya meninggal? Gimana? Dalam nas ini seharusnya Suaranya bisa lebih besar, Togi. Tidak wajar sih Kak, karena pada dasarnya anak tidak berhak meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal, dan tidak diminta juga pasti tentunya akan dikasih gitu Kak. Di dalam nas ini aku tangkap sih tidak wajar sih Kak, anak meminta kepada orang tuanya. Oke, itu dalam hukumnya kamu lihat konteks Iya Kak. hukum Yahudi? Yahudi Kak. Oke. Ya, bukan hanya Yahudi ya, di semua budaya tidak wajar kalau orang tuanya masih hidup tetapi anaknya meminta warisan. Ya, tapi terjadi di sini ya. Iya, jadi satu hal yang aneh kita lihat di sini ya, padahal orang tuanya masih hidup, tetapi seorang anak dari 2 anak ini akhirnya meminta warisan kepada orang tuanya itu. Ya, sekalipun tidak wajar tapi bisa terjadi sih. Maksudnya di banyak negara juga, di banyak budaya juga gitu ya. Meskipun itu bukan hal yang wajar tetapi bisa terjadi dan orang tuanya bisa memberikan harta warisan kepada anaknya kalau memang mereka meminta, karena itu memang hak dari anak ya. Oke, nah setelah itu akhirnya anak bungsu mendapat warisannya. Menurut Kak Cika nih dari teks yang kita sudah baca, apa yang anak bungsu ini lakukan dengan warisannya?
Mungkin sebelum sampai ke sana, mungkin aku agak menjelaskan dulu sedikit sifat dari kedua anak ini gitu ya. Jadi kalau anak bungsu itu kan, nggak usah deh, anak sulung dulu. Dia kan kalau dari karakternya terkenal itu serius, dia itu terkenal sangat apa ya, keras gitu loh. Sementara kalau anak bungsu ini tuh nggak bisa dikekang gitu. Anak bungsu ini senangnya berkelana, senangnya senang-senang gitu, dan dia tidak bisa diatur oleh aturan apapun gitu. Nah, kan tadi kita udah sempat bahas kalau bapak ini kan menggambarkan Allah gitu. Terus anak sulung ini orang Farisi, sementara anak bungsu ini pemungut cukai gitu kan. Nah, jadi mereka tuh berpikir gini, anak bungsu berpikir bapak ini galak, bapaknya ini keras, bapaknya ini atau ina itu gitu. Akhirnya dia mau bebas gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sih yang anak bungsu lakukan dengan hartanya ini gitu? Ya kita udah ketahui bersama gitu bahwa harta yang udah didapat gitu kan karena kasih bapaknya kepada dia gitu kan, dia pakai yang seharusnya itu dipakai untuk mencukupkan kehidupannya, dia pakai untuk ya minimal ngisi perut lah gitu kan. Tetapi balik lagi, dengan karakternya yang nggak bisa dikekang ini, yang dia mau bersenang-senang, suka berpetualang, akhirnya dia pakai untuk dia foya-foya, dia pakai buat ke pelacur-pelacur, sampai akhirnya dia melarat gitu. Itu sih yang aku tangkap. Iya, terlihat ya dari ayat 14 dikatakan, dari ayat 13. Dia nggak langsung pakai, tapi dia jual semua hartanya itu. Warisannya dijual dan pergi jauh dari orang tuanya gitu ya. Jadi dia meninggalkan orang tuanya, dia sudah menjual hartanya, dan dia menghambur-hamburkan hartanya dengan kehidupannya tadi yang berfoya-foya, dengan hidup mewah dan lain sebagainya. Menikmati kesenangan duniawi. Versi si anak bungsu di sini ya. Kita lihat bahwa endingnya dia memboroskan semua harta miliknya dengan berfoya-foya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat bahwa anak yang bungsu sudah melakukan berbagai hal dengan warisannya ya di dalam ayat ini. Terus apa yang terjadi setelah anak bungsu itu menghabiskan seluruh warisannya? Setelah dia mendapatkan warisannya, dia berfoya-foya menurut Togi di teks ini. Apa yang terjadi setelah anak bungsu itu menghabiskan seluruh warisannya? Di ayat 14 dan 15 dan 16 juga Kak dijelaskan bahwa dia merasa tentunya dia ini ya merasa gitu akhirnya Merasa apa? dan semua menyesal Kak. Karena akhirnya dia kan merasa kelaparan gitu ya di negeri orang, dia merasa semua harta yang dia miliki itu habis, yang seperti dijelaskan oleh Kak Cika tadi ya, dia menghambur-hamburkan pesta pora gitu. Jadi penderitaan yang ia alami di negeri orang itu pada akhirnya merasa menyesal dan kelaparan gitu Kak, ketika semua hartanya. Ya, untung hartanya habis ya. Kalau hartanya nggak habis, mungkin dia tidak menyesal. Seringkali kita manusia akan baru menyesal ketika kita kebentur dengan masalah, dengan kebentur dengan hal-hal yang tidak tidak kita harapkan gitu ya. Jadi ada baiknya nih harta bendanya habis. Kalau enggak dia nggak sadar. Iya. Ada yang bilang penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau di awal itu pendaftaran. Iya, jadi si anak bungsu mengalami sebuah kehidupan yang sangat sulit ya, dengan kemiskinan dan bencana kelaparan itu tadi, sampai dia mengalami kesulitan dalam berbagai aspek hidupnya, termasuk finansialnya, bahkan termasuk tempat hidupnya, dan juga mungkin kebutuhan dasar hidupnya, karena kemiskinan yang dialami setelah habisnya harta miliknya itu. Nah, sekarang anak bungsu, ketika dia diperhadapkan dengan hal itu, akhirnya dia teringat dengan ayahnya. Nah, dari Kak Cika, mengapa anak bungsu itu teringat kepada ayahnya? Karena akhirnya setelah ya tadi aku sempat singgung Kak Roma, kalau bapaknya ini kan awalnya dia berpikir bapak itu keras dan penuh aturan gitu. Tetapi setelah harta itu dibagi dan setelah dia melarat, dia baru sadar gitu loh. Ternyata bapakku ini lebih baik daripada orang-orang di sini gitu. Orang-orang di sini aku maksud tuh ketika dia kelaparan terus dia minta makanan apa sebab itu,
tapi nggak dikasih gitu loh. Jadi dia langsung berpikir, wah, kalau di sini aku bisa mati kelaparan gitu. Bukan cuma lapar doang, tapi dia mati kelaparan gitu. Nah, akhirnya dia mengingat kembali kebaikan bapaknya, bagaimana harta bapaknya yang begitu melimpah ruah di rumahnya gitu kan. Dia itu jadi tersadar gitu. Dan bukan cuma tersadar, tapi dia kayak buat langkah nyata gitu. Pokoknya saya harus ngomong nih, mau nanti ending jadi budak bapak, nggak masalah gitu. Itu yang ada di pikiran dia sih, ketika momen itu terjadi gitu. Iya, Kak Cika, aku tertarik pengen tanya, dari mana Kak Cika tahu kalau anak bungsu itu menganggap ayahnya penuh aturan? Apakah ada di dalam teks ya? Jadi sih aku membaca dari tafsiran gitu Oh, ya. Jadi oke. tafsiran itu kan menuliskan bahwa bapaknya ini menggambarkan tentang Allah Bapa itu sendiri gitu. Hmm. Seperti itu sih Ini, Tante. ya, ini mungkin sekedar saran saja ya. Ketika kita menggali ayat-ayat Alkitab, coba untuk stick kepada ayat-ayat. Jangan langsung ke tafsiran dulu. Ya, kita menggali dulu ayat-ayatnya, nanti setelah kita mempelajari itu, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi akan sangat baik kalau kita terikat dulu dengan teks. Kalau di dalam teks tidak disebutkan, mungkin lebih baik jangan menafsirkan dulu, gitu ya. Nanti kalau sudah mempelajari teks, boleh baru menafsirkan. Kalau di dalam teks tidak ada, mungkin agak terlalu jauh kalau kita menafsirkan yang di luar teks, ya. Oke, Tante. Ya. Ya, jadi anak bungsu itu teringat akan ayahnya. Dan sebenarnya masih ada pertanyaan tambahan tadi Kak Cika. Apakah ia tidak malu pulang ke rumah ayahnya? Kalau orang tuh ya, kalau misalnya dia udah kepentok ya, itu pasti dia udah nggak berpikir lagi gitu. Yang penting dia pulang, dia bisa makan gitu, minimal bisa makan, bisa bertahan hidup gitu. Makanya dia udah nggak peduli lagi apa nanti kata ayahnya gitu. Ya, sebenarnya di Seperti ayat itu. dijelaskan ya, walaupun nanti sebagai orang upahan lagi di rumah nggak apa-apa, yang penting bisa mencukupi kehidupannya gitu ya. Jadi sangat menjelaskan betapa dia teringat akan ayahnya yang bapaknya sendiri berlimpah-limpah gitu milik hartanya, sedangkan dia harus mengalami kesengsaraan. Nah, itu pun sebenarnya tidak ada di teks. Di dalam teks dikatakan kenapa dia ingat kepada bapaknya, karena orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Jadi dia bukan teringat dengan bapaknya yang berlimpah-limpah dengan harta, tidak. Dia teringat dengan orang upahan di rumah bapaknya yang bisa makan berlimpah-limpah. Ya, Ayat 17. ayat 17. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia ingat bukan kepada bapaknya, tapi dia ingat kepada orang upahan bapaknya yang bisa makan dengan berlimpah-limpah, sedangkan dia di situ akan mati. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Semakin menarik. Dari Togi, apa yang akan dilakukan anak bungsu itu ketika nanti bertemu dengan ayahnya? Ya satu tentunya dia ini ya supaya di dalam teks ini dikatakan di ayat 24 dia menerima kembali gitu. Artinya bapaknya menerima kembalinya anaknya yang jauh dari yang sudah menghabiskan hartanya dan juga beberapa yang penderitaannya itu. Dan di sini digambarkan tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepada itu agak terlalu jauh, Togi. Agak terlalu jauh. Ya, mungkin ayat berapa? 24 ya? Sorry. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Jadi ayat 18. Ya, sebelum dia bertemu dengan ayahnya, anak ini sudah mempunyai pikiran apa yang akan dia katakan kepada ayahnya. Coba kamu lihat di ayat 18. Ya, ayat 18. Ya, Bu. Skenario apa yang dia pikirkan? Nanti kalau ketemu ayahku, aku akan begini. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan yaitu meminta maaf atau iya, atau betul sekali.
Ya, betul, meminta betul maaf. sekali. Dia akan minta maaf. Ya. Ya. Selain itu ada lagi? Uh, dan dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak, melainkan dia meminta supaya untuk bekerja menjadi budak untuk ayahnya gitu. Iya. Itu Ya, jadi dia yang udah dapat, siap Bu. ya, selain minta maaf, dia juga sudah siap untuk diterima bapaknya, bukan sebagai anak, tetapi sebagai budak. Luar biasa. Ya. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat di ayat 18 dan juga ayat 19 ya, terkait apa yang akan dilakukan, yaitu mengakui siapa dia yang telah berdosa terhadap surga dan juga bapaknya, baru ketidaklayakannya dan bisa diangkat sebagai seorang upahan bapaknya sama dengan yang lain. Nah, ternyata ayat itu sebaliknya ya. Dari teks ini menurut Kak Cika, bagaimana ayat itu menyambut anak bungsu itu pulang ke rumahnya? Oke, jadi ketika masih jauh gitu ya, anak ini masih jauh di depan gitu kan, masih kejauhan, nah bapaknya melihat gitu kan, dan langsung timbul rasa belas kasihan dia gitu. Jadi udah nggak diingat lagi apa yang dilakukan masa lalu, tetapi bapak itu mendekat dia gitu kan, mencium dia, dan aku yakin sih gitu, pada saat itu si anak akan ngomong gitu ya gitu. Apa yang ada di pikirnya tadi kita udah bahas gitu kan. Tetapi bapaknya itu sudah, apa ya, kalau aku bilang itu sudah memaafkan dan bahkan mempersembahkan semua yang terbaik gitu loh untuk anak ini. Dari menyembelih daging gitu kan, dan juga membuat pesta yang meriah gitu. Itu sih yang aku tangkep ya, apa yang bapaknya lakukan gitu untuk menyambut anak ini pulang gitu. Ya, berarti ayahnya sudah ada di luar ya. Sudah ada di luar rumah. Jadi paling tidak kita bisa berpikir, karena dia dari kejauhan gitu. Iya. Entah berapa lama anak itu pergi, tapi yang jelas bapak ini rupanya setiap hari menunggu kedatangan anak itu untuk pulang. Luar biasa. Iya, dari kejauhan sudah dilihat, setelah itu tergerak oleh belas kasihan, setelah itu berlari, mencium, memeluk, bahkan dikatakan akan merayakan gitu ya. Dan tindakan ayahnya kita lihat di sini, banyak hal yang dilakukan dengan memberikan pakaian, cincin, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ayahnya berkata, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, dari Tobi sendiri, apa maksud kalimat ini? Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi yang aku dapat dari ini sih, di ayat ini sih, apa, di ayat 25. Bukan nggak, di ayat 22 dan 23. Ya. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya itu, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepada, dan kenakanlah cincin dan pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia. Nah, di sini ayahnya itu merasa tenang gitu, kembali atas hidup, kembalinya anak itu, di mana anaknya menderita di negeri orang, ketika balik kepada ayahnya, dan juga merasa sempat sudah hilang, tidak ada kabar katanya, dan juga hidup kembali, berarti anaknya hidupnya menjadi lebih baik ketika bersama bapaknya gitu. Jadi anaknya itu menjadi kembali seperti yang sebelumnya. Jadi udah ada anak seperti anak lagi gitu, Pak. Statusnya sebelumnya kan belum jelas statusnya gitu. Oh, Dia statusnya anak. sangat jelas, dia adalah anaknya. Iya, Bu. Ya, statusnya jelas dia adalah anaknya. Tetapi kenapa dia mengatakan anakku sudah mati? Emang dia tahu nggak anaknya mati? Kemungkinan besar dia tidak tahu bagaimana keadaan itu, gitu ya. Tetapi karena sudah tidak lagi dilihat oleh bapaknya, dan anak itu sendiri yang punya kemauan tinggi untuk meninggalkan bapaknya, jadi seakan-akan bapak ini sudah tidak mungkin lagi bisa berharap anak itu akan kembali, sehingga dia menganggap anak itu sudah mati karena sudah pergi dan tidak tahu apakah
anak ini akan kembali. Jadi mati bukan dalam arti sesungguhnya ya, tetapi arti literal, tidak literal, tetapi arti simbolis bahwa anak itu sudah kemungkinan besar tidak akan mau lagi kembali kepada anaknya. Tetapi ternyata Ya. Hidup kembali. ternyata masih hidup. Ya, dan hanya masih hidup, tetapi hidup tidak peduli. Tetapi dia mau kembali ke rumah bapaknya. Bagi bapaknya itu merupakan satu hidup yang dia terima kembali karena dia menganggap anaknya sudah mati. Ada tanggapan dari Togi gimana Togi? Ya, betul. Coba lihat fokus Betul, ke kamera betul. Togi. Nah, Ya, yang itu menarik banget ya dengan ayahnya ini adalah dia lari, dia tuh sudah umur pasti ya karena anaknya sudah dewasa, tapi dia lari mendapatkan anak ini ketika melihat anak itu pulang. iya. Malah Tidak umum, itu sama sekali tidak wajar, apalagi di tradisi Yahudi ya, orang yang sudah dewasa tidak, apalagi kalau sudah punya anak yang dewasa, dia tidak akan lari, tetapi ini lari untuk mendapatkan anaknya. padahal mungkin hal yang dibuat anaknya udah terlalu besar kesalahannya terhadap bapaknya gitu. Tapi penerimaan kembali terhadap anak yang hilang ini menunjukkan bagaimana sikap seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Ya, gimana Kak Cika? Kak Cika melihat Kalau tindakan soal ayah ini bagaimana? kenapa Tante mau diulang? Bagaimana menurut pendapat kamu melihat respons dari bapak ini? Respon dari ayah? Kalau menurut aku sih amazing ya Tante gitu. Ya terlepas dari di adat Yahudi itu tidak boleh gitu, apalagi sudah berumur dan anaknya sudah dewasa gitu. Tapi aku melihat di sini tuh apa ya, melihat ketulusan gitu. Nanti tolong dilurusin kalau terlalu jauh gitu. Cuman kalau aku melihat itu ya, anaknya ini dengan tulus hati ngaku gitu kan, kalau dia tuh udah berdosa gitu. Dan seorang bapak itu kan apa ya, gak usah lah bapak, ibu pun juga begitu gitu, bahkan lebih dari itu, punya feelingnya kuat gitu kalau anaknya itu tuh benar-benar menyesali perbuatannya gitu. Jadi kalau bagian tadi tuh dia sudah mati, yang dulunya dia mati akan pelanggaran ya gitu ya, terhilang karena pelanggarannya, tetapi dia sudah menyadari kesalahannya dan dia bertobat gitu loh, sehingga dibilang bapaknya hidup kembali. Kalau tanggapanku sih seperti itu sih. Iya. Karena kasihnya begitu besar itu tadi, iya. Tapi kalau dibaca dengan teliti ya, seakan-akan ayah ini nggak peduli apa yang diomongin anaknya. Ya enggak? Karena dia bilang, oh Bapak, aku telah berdosa, bla bla bla. Tapi apakah ayahnya meresponi? Tidak sama sekali. Malah dia meresponi kepada hambanya. Ambilkan ini, ambilkan itu. Jadi dia hampir bilang seakan-akan dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia sudah tidak layak untuk disebut anak. Bapak ini tidak meresponi itu, tetapi respon dia justru sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh anak itu. Bayu masih anakku, kenapa dikasih cincin? Itu kalau bukan anaknya tidak mungkin akan dikasih cincin. Cincin itu adalah cincin keluarga dan biasanya hanya diberikan kepada anak, tidak diberikan kepada orang lain gitu ya. Hanya anak yang boleh menerima cincin dari orang tuanya karena itu menjadi simbol dari keluarga. Jadi seakan-akan ayahnya tidak peduli, you mau ngomong apa, you mau ngomong aku bukan anak dan segala macam, ayahnya tidak peduli, you tetap anakku gitu ya. Luar biasa. Kayak mengabaikan kesalahan gitu ya Tante ya, apa yang dia lakukan dulu gitu, ya udah ya. Gitu, lalu udah lalu gitu. Iya, anak itu ngaku aku udah nggak bisa lagi jadi anakmu, tapi kebalikan, ayahnya malah memberi cincin, itu merupakan simbol anak. Ya sangat aneh gitu ya. Ya, ada satu pertanyaan dari Bu Deborah. Ini pertanyaannya terkait orang upahan. Orang upahan bapaknya saja dipelihara bapaknya, apalagi anak bungsunya ya. Anak ini kenal bapaknya dengan baikkah? Sepertinya dia tahu kalau dia pulang pasti tidak akan ditolak. Ya, ada yang mau menjawab ini? Apakah anak ini mengenal bapaknya dengan baik? Kalau menurut aku sih ya balik lagi yang tadi di awal sih gitu.
karena dia tahu bapaknya seperti apa gitu kan, apa yang karakternya tadi yang aku sebut di awal itu, terus akhirnya dia menyadari kalau bapaknya itu baik gitu. Jadi ya ketika dia pulang ya dia percaya sih bahwa apa ya, dia memelihara lah gitu. Kalau orang upahan aja dipelihara bagi saya gitu kan, karena kan pasti orang upahan kesalahannya banyak juga ya dalam bekerja gitu pasti. Itu aja diberikan kesempatan, apalagi dia sebagai anak. Nah, saya Mungkin Kak Togi mau nambahin. ya, saya nggak tahu ya apakah anak itu tahu kalau dia pulang dia tidak akan ditolak, karena sebenarnya anak ini justru berpikir bahwa dia siap untuk ditolak. Artinya dia tahu ayahnya pasti akan menolak, dan kalau ditolak pun dia sudah siap. Jadi saya nggak yakin kalau anak itu kenal bapaknya ya. Oke. Iya. Nah, ini ada tanggapan juga dari Tera. Orang tua mana sih yang nggak senang melihat anaknya pulang, apalagi melihat konteks ini si anak kan udah lama hilang. Jadi ketika dia kembali, menurutku bapaknya ini senangnya luar biasa lah. Betul. Ayah ini senang luar biasa, tapi di pihak anak, saya pikir anak tidak tahu dan dia tidak gembira, tapi dia siap untuk menerima makanan. Jadi sebenarnya ekspektasi anak itu kecil sekali, dia yang penting bisa makan, gitu ya. Dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana baiknya sifat ayahnya. Dia hanya siap menerima bahwa dia tidak bisa makan. Itu ekspektasi dia ya. Ternyata ekspektasi dia sangat-sangat salah, beda sekali dengan apa yang menjadi kenyataan bahwa bapak itu sangat mengasihi anaknya dan masih mau menerima anaknya. Jadi ekspektasi anak dan bapak sangat beda sekali. Oke. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari bagian pertama ini? Mungkin bisa dibagikan dari ayat-ayat ini. Teman-teman yang lain di rumah silakan juga ya, boleh memberikan komentarnya, memberikan pendapatnya. Silakan cepat-cepat ditulis di komentar supaya kami bisa membacakan komentar teman-teman semua. Oke, silakan dari Togi dulu. Pelajaran yang aku dapat bahwa menggambarkan ini ya, situasi anak yang begitu rumit gitu di masa perantauannya gitu, di dalam hal poya-poya gitu, dan juga di dalam hal seorang bapak yang menerima anaknya, yang begitu mengasihi anaknya, dia rela menerima kembali gitu anaknya hilang. Ya itu Kak Rama. Oke. Dari Kak Tika? Kalau yang aku tangkap adalah si anak bungsu ini, terlepas dari yang tadi Tante Yulia sempat singgung gitu ya, ekspektasinya begitu salah terhadap bapaknya gitu, tapi yang aku pelajari adalah dia berani gitu loh, berani mengambil resiko. Betul. Yang penting saya udah ngaku ke bapak gitu. Dan di zaman sekarang ini kan banyak kan lari gitu ya, cuci tangan lah ibaratnya gitu. Jadi apapun kesannya udahlah bohong aja gitu. Tapi anak bungsu ini berani mengaku gitu kalau dia itu udah berdosa kepada bapaknya. Itu yang aku tanggap sih. Oke, ada langkah ya, ada aksi yang dilakukan oleh anak ini untuk kembali kepada bapaknya. Nah, ini karena waktu terus berjalan, kita coba lanjut dulu pengalian kita nanti sembari menunggu teman-teman yang lain juga bisa memberikan pelajarannya. Kita lanjutkan ya dari ayat 25 sampai 32, ini sekarang ke anak yang sulung. Saya akan bacakan, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjalani hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, kita lihat
juga bagian ini dari anak yang sulung ya. Dari sisi anak yang sulung ini seperti apa kita akan pelajari juga. Nah, sekarang ke Kak Cika dulu. Di mana anak sulung itu berada saat adik bungsunya pulang ke rumah? Kalau yang kebaca itu, dia itu habis mengerjakan pekerjaannya di ladang. Ya. Terlihat sekali ya di ayat 25 dikatakan dia sedang berada di ladang dan dia mendengarkan bunyi-bunyian tari-tarian yang sedang terjadi bagi adiknya saat itu ya. Oke, dan setelah ini ada respon yang didapatkan oleh anak sulung ini, tanggapannya. Itu bagaimana tanggapan anak sulung itu terhadap pesta yang diadakan ayahnya untuk menyambut adik bungsunya? Mungkin lanjut ke Togi. Di ayat 27 dan 8 mengatakan adikmu telah kembali dan aku ditambung. Ini ya bahwa aku begitu marah untuk menyambut anak bungsunya itu, dan dia tidak mau anak sulung itu marah. Iya, dan tidak mau masuk. Iya, Bu. Iya, betul. Oke, agak kurang jelas Toki. Bisa nggak mic kamu agak sedikit lebih dekat gitu supaya lebih jelas ya? Ya. Ya. Dan ngomongnya agak lantang gitu supaya bisa ditangkap oleh kita semuanya ya. Jadi anak sulung menunjukkan satu reaksi yang berbeda ya terhadap keadaan adiknya yang telah kembali. Dia dipenuhi dengan kemarahan, terlihat di ayat 28 setelah dia mendengar tentang pesta yang diadakan oleh ayahnya kepada adiknya. Nah, dan setelah tanggapan anak sulung ini dengan kemarahannya, bagaimana anak sulung itu? Bagaimana anak sulung itu marah, dan sebenarnya apakah wajar dia marah kalau menurut Kak Cika? Sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu ya, karena seorang kakak itu kan, terlebih saya juga anak pertama gitu, anak sulung ya gitu, pengennya itu apa yang keinginan orang tua itu harus dipenuhi gitu loh, nggak boleh berbuat salah sedikit pun gitu. Jadi wajar kalau misalnya ketika anak bungsu itu datang udah berusin hartanya, terus tiba-tiba dijamin besar-besaran, sementara dia yang udah segitu setia sama bapaknya, tetapi nggak sama sekali gitu. Padahal kan dia bisa kapan aja minta gitu kan, karena kan semua hartanya bapaknya kan milik dia juga gitu. Menurut aku sih gitu sih responnya sih, wajar atau enggaknya. Iya, betul. Kita bayangin kalau kita sendiri ya, punya adik yang nakal, menghabiskan seluruh harta orang tua, bahkan mungkin menjelekkan nama orang tua gitu ya. Tetapi ketika pulang disambut dengan sangat baik sekali. Wow. Nggak terima deh. Sangat wajar sekali sebagai manusia ya melihat orang yang sangat tidak pantas untuk dikasihi, kenapa dia dikasihi. Oke, jadi satu perspektif ya, secara manusia sebenarnya wajar. Tetapi mau kita lihat lebih lanjut lagi terkait respon ayahnya dari apa yang dilakukan oleh anak sulungnya. Apa respon ayah itu terhadap kemarahan anak sulungnya? Nah, sekarang tadi kita wajarkan, tapi sekarang kita mau lihat perspektif ayahnya tersebut. Gimana menurut kau gini dari ayat-ayat ini? Dari ayahnya di ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memperolehkan harta kekayaan bapa. Katanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi respon ayahnya itu mengingatkan anak sulung bahwa selama ini kamu bersama-sama aku, apakah kamu tidak ini? Maksudnya tidak merasakan hal kasih sayang yang aku punya selama ini dibanding dengan adikmu yang di luar sana gitu. Kalau responnya mengajak anak sulung ini untuk gimana? Suara kamu hilang loh. Di ayat 30 dan 31 Bu dibilang bahwa ayahnya mengajak anak sulung ini untuk menerima kembali adiknya gitu Bu. Iya, betul. Baru saja pulang. Ya, yang menarik ayah ini nggak marah ya sama anak sulungnya.
Ya. Ini ayah yang sangat luar biasa. Anaknya salah, anak bungsu salah, tidak dimarahin. Anak sulung salah, tidak dimarahin, tetapi diberikan nasihat. Ya, bahkan diajak untuk mengasihi anak adiknya, ya, untuk menerima adiknya kembali. Ya, Kita lihat di sini kata anakku itu kan satu pembicaraan yang sangat lembut dari seorang bapak ya ketika memahami perasaan anaknya yang sulung itu, dari katakan anakku, engkau bersama-sama dengan aku. Jadi bapaknya buka tadi kayak ibu dia bilang tidak memperburuk suasana untuk semakin buruk lagi gitu, tetapi dia dengan lembut hati si ayah ini mengatakan tentang bagaimana penerimaan seharusnya yang dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya yang telah kembali pulang gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Bu dari teman-teman yang sudah join malam hari ini. Ada pertanyaan dari Kak T. Oh, ada tanggapan dari Kak Tera. Sering kita telat untuk sadar menyadari kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi yang saya pelajari dari sini adalah bahwa tidak ada kata telat untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Ini dari sisi anak yang bungsu. Terus ada satu pertanyaan juga dari Alia. Dalam Alkitab analogi anak sulung itu adalah Kristus, anak bungsu itu adalah kita ini. Upama ini juga seakan menyiratkan bahwa Yesus itu cemburu pada kita. Mohon penjelasannya. Oh, Pak, jangan loncat dulu ke tafsiran ya Pak. Kita belajar dulu sampai habis. Nanti baru kita akan belajar kira-kira menyiratkan siapa ini, gitu ya. Yang jelas apa yang Bapak tadi simpulkan sangat kurang tepat menurut saya ya. Ya, kita selesaikan dulu ya untuk penggalian dulu, nanti baru mengambil kesimpulan nanti. Oke, dari Bu Deborah, indah juga cara Bapak mengajarkan arti kasih dengan penuh kasih. Iya, dia mengartikan kasih dengan perbuatan dan aksinya langsung kepada anak-anaknya. Nah, respon ayahnya tadi ya, penuh dengan kelembutan, mengajak anaknya untuk menerima adiknya gitu. Dan selanjutnya ini ke Kak Cika, mengapa ayah itu akhirnya menerima kembali anak yang bungsu? Karena belas kasihan sih. Kalau dari tadi kita bahas dari Reto ini, ayahnya perlu dengan belas kasihan. Kalau ayahnya tidak punya belas kasihan, pasti dia tidak akan menerima mendekat sampai segitunya anak bungsu. Dan kalau ayahnya itu nggak punya belas kasihan, pasti ayahnya itu tidak akan kayak kalimat yang mengademkan hati gitu loh. Kalau adikmu ini tuh harusnya dikasih kesempatan kedua gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku. Ya, saya nggak tahu pendapat yang lain ya. Kalau saya nih sebagai orang tua, bisa nggak kita memecat anak kita? Bisa nggak? Anak tetap anak. Nggak bisa. Tetap anak. Senakal apapun dia tetap anak gitu ya. Itu adalah darah daging dia, sehingga tidak mungkin ayah akan menyangkali dirinya dengan mengatakan dia bukan anakku. Dia pasti akan menerima karena dia adalah darah daging dia sendiri dan dia tahu anaknya ya. Nah, ini kebalikan ya. Dua anaknya yang bungsu dan yang sulung sama sekali tidak mengenal bapaknya. Tetapi bapaknya sangat mengenal anaknya, kedua anaknya ini ya. Kadang kita berpikir sebenarnya anak yang hilang ini hanya anak yang bungsu atau enggak gitu. Sebenarnya anak yang sulung pun kehilangan di rumahnya sendiri gitu, karena dia nggak mengenal siapa bapaknya dengan meminta ini padahal dia sendiri memiliki rumah gitu. Seakan-akan dia nggak berhak atas segala sesuatu padahal bapaknya siapkan segala sesuatu untuk dia bisa pakai gitu ya. Tapi dia terlalu tidak mengenal, iya benar sekali ya, dia tidak sangat mengenal ayahnya dengan baik sehingga dia juga merasa tidak memiliki apa-apa di dalam rumahnya sendiri. Dia kehilangan di rumah sendiri di sini dari anak yang sulung ini. Tetapi ayahnya sangat mengenal dia dengan sangat baik ya. Nah, teman-teman, apa kesimpulan teman-teman dari penggalian kita malam hari ini? Siapa yang menjadi tokoh utama dalam perumpamaan ini? Mungkin dari Kak Togi, nanti mungkin kalau ada teman dari Kak Cika. Menurut teman-teman? Menurut saya sih kalau tokoh utamanya ialah sosok bapaknya. Sosok bapak ini menggambarkan Tuhan itu sendiri ya. Jadi kesimpulan aku ini menggambarkan bapak yang mengasihi dan menerima anak itu tampaknya akan bertobat, menyesal dan menyadari setiap dosa-dosa yang dia lakukan dan pelanggaran-pelanggaran
yang dia lakukan, dan Tuhan menerimanya kembali, dan bapaknya itu menerima kembali hal itu. Oke, Kak Cika apakah setuju tokoh utamanya adalah bapaknya atau ada pendapat lain? Kalau aku sepakat sih, cuman tambahannya bapak ini adalah orang yang adil gitu ya. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya dari teksnya itu kan dia itu adil, maksudnya hartanya dia gitu, harta ayahnya itu milik bersama gitu. Cuma kan dalam kisahnya kan ternyata si anak bungsu ini minta duluan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks yang nyatanya, yang untuk orang Farisi pemungut cukai gitu, sebenarnya Tuhan itu tidak hanya menerima si pemungut cukai gitu, tetapi Tuhan juga tegas gitu. Tegas tapi penuh kasih terhadap orang-orang Farisi, karena kan mereka tuh selalu masa mereka dirinya benar gitu kan. Mereka selalu kalau dalam kisah-kisah yang lain kan mereka nggak suka kan kalau Tuhan Yesus itu bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa lain gitu. Terus yang aku tangkap sih. Iya, setuju banget. Walaupun seringkali kita melihat sepertinya karena judulnya anak yang hilang, oh, tokoh utamanya pasti si anak. Ternyata kalau kita teliti dan kita pelajari baik-baik, sebenarnya menjadi fokus kita sebenarnya bukan anak, tetapi bapaknya. Bagaimana bapak mengasihi anak-anaknya dan menerima anaknya sekalipun mereka hilang, bapaknya akan tetap menantikan kembalinya anak itu. Ya, ini berhubungan dengan perumpamaan yang sebelumnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan sangat care dengan anak yang hilang. Bahkan dia menunggu dan menantikan sampai anak itu kembali. Nah, ini respon yang sangat bagus dari Bu Fatima. Si bungsu diterima ayahnya karena ada pertobatan dan penyerahan. Betul. Karena anak ini mengaku dosa, karena anak ini bertobat, ya. Jadi ayah ini menerima anak itu. Dan kenapa ayahnya menerima? Karena mereka anak-anaknya. Kalau bukan anaknya, saya nggak yakin diterima. Iya, iya nggak? Mungkin diterima tapi bukan anaknya itu, tapi menjadi orang tua atau lainnya. Nah, ada tanggapan nih Bu dari Kak Anju, tapi dengan perkataan ayahnya di ayat 31, si anak sulung ini juga hilang, tapi bukan secara fisik. Si sulung selalu bersama ayahnya, tapi tidak mengalami keberadaan ayahnya. Oh ya. Oke, ada tanggapan juga dari Kak Terance. Pada pendapat saya wajar kakak sulungnya marah terhadap adiknya karena perlakuannya yang kurang menyenangkan. Kata ayahnya sangat jelas mengasihi dan menyatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya, jadi sebenarnya ayah itu mengasihi dua anaknya. Walaupun anaknya yang satu selalu ada di rumah, tapi anak itu juga merasa hilang. Dan ayah itu juga ingin menemukan anak itu, bukan berarti ayah menolak anak yang sulung. Ayah itu juga menerima anak yang sulung, dan ayah juga menerima anak yang bungsu yang sungguh-sungguh hilang. Iya, jadi sekaligus kita bisa melihat sebenarnya ayah sedang menolong kedua anaknya yang hilang, akhirnya ditemukan kembali, gitu ya, dan mengenal ayahnya kembali. Nah, pelajaran dan aplikasi apa nih yang teman-teman dapatkan dari penggalian kita hari ini, dan mungkin aplikasinya terkait dengan perumpamaan yang sudah kita gali dari anak yang hilang dan bagaimana respon bapaknya. Silakan dari Togi dulu. Pelajaran yang aku dapatin bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Ia adalah pribadi yang setia sekalipun umatnya sering berpaling dan tidak taat gitu Pak. Aplikasinya jangan menjadikan harta atau kenikmatan dunia sebagai hal utama di hidup ini, tetapi hiduplah senantiasa dalam ketaatan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Begitu Kak. Ya, taat untuk bertobat dan kembali ya, karena kita selalu akan menjadi anak yang hilang. Ya. Dari Kak Cika? Mungkin aku melihat dari sisi anak sulung mungkin ya, karena sama-sama anak sulung gitu. Jadi di sini tuh aku mau mengaplikasikan, kita kan nggak bisa selalu 24 jam bersama adik kita, walaupun mungkin satu rumah gitu. Dan ada kalanya adik kita ini buat salah gitu. Jadi kita itu belajar untuk jangan jealous yang pertama gitu, karena apa yang kita punya, baik adik kita atau kita itu juga sama-sama milik kita kok gitu, yang orang tua kasih ke kita gitu. Dan belajar untuk menerima gitu ketika adik kita itu dengan tulus hati mengaku salah
dan mau bertobat. Itu sih aplikasi dalam kehidupan aku. Kelak. Ya, walaupun mungkin saya kalau itu terjadi pada saya, mungkin saya masih mikir untuk menerima adik yang segitu nakal dan segitu memboroskan hartanya. Sebenarnya bukan memboroskan harta ayahnya, karena itu hak dari anak itu untuk menerima harta dari ayahnya ya, memboroskan hartanya sendiri, tetapi masih kembali untuk minta bantuan. Ya, secara manusia kemungkinan kita tidak akan menerima adik yang seperti itu ya. Tetapi ini karena kasih Allah dan kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa pamrih gitu ya, bisa lakukan itu. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, saya yakin kita harus punya kasih Bapa. Tanpa kasih Bapa kita nggak mungkin akan bisa memaafkan orang yang sudah segitu tidak layak untuk menerima pengampunan gitu ya. Ya. Oke, nah ini ada juga sudah mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang sudah bergabung dari Bu Fatimah di sini. Bapak menerima kita apa adanya tanpa melihat latar belakang kita sebelumnya, bahkan disambut dengan baik oleh Bapak. Iya, jadi ketika kita kembali kepada Bapak itu senantiasa dengan belas kasih yang luar biasa akan menerima kita, teman-teman. Masalahnya kita mau datang nggak sih kepada Bapak, atau kita masih suka dengan kemauan kita sendiri dan akhirnya selalu menolak untuk datang dan selalu menolak untuk kembali kepada Bapak. Ya, sebenarnya ada dua hal ya yang membuat kita itu bisa yakin bahwa kita akan diterima kembali oleh Bapak. Satu, kita harus menjadi anak Dia. Kalau kita nggak menjadi anak Dia, saya nggak yakin deh Bapak itu akan menerima kita. Kita harus menjadi anak Dia. Kemudian yang kedua, kita harus menyesal, mengakui dosa-dosa kita. Tadi seperti yang sudah dikatakan teman yang lain, kita harus bertobat, ya, bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan sehingga kita boleh diterima kembali oleh Bapak, ya. Ya. Oke, nah udah habis tanggapan dari teman-teman yang sudah bergabung ya. Terima kasih, kita juga sudah menyelesaikan penggalian kita malam hari ini. Tapi ya ada tanggapan satu lagi dari Pak Lukas. Aplikasi saya mungkin seperti anak sulung, tinggal bersama Bapak tapi tidak menikmati dan tidak bersyukur karena tinggal bersama Bapak. Nah itu sudah waktunya untuk bertobat Pak. Itu merasakan kasih Bapak yang sungguhnya, tidak lagi menjadi seperti anak sulung ya, tetapi sungguh menikmati kasih Bapak. Ya, kita anak sulung dan kita anak bungsu dua-duanya, dan kita harus bertobat. Nah ini sekaligus untuk tadi ya Pak Anggiat ya, Pak Anggiat, anak sulung itu bukan Kristus Pak, itu beda lagi. Anak sulung yang di dalam perumpamaan ini bukan anak sulung yang dimaksud, tidak sama sekali. Anak sulung dan bungsu ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita kembali. Jadi anak sulung itu bukan Kristus Pak. Anak sulung itu kalau tadi sudah disebutkan oleh Kak Cika ya, kita harus baca pasal sebelumnya. Di dalam pasal sebelumnya kita tahu bahwa Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan ini kepada dua kelompok orang. Satu kepada orang Farisi dan satu kepada pemungut cukai. Orang yang hilang ini adalah pemungut cukai karena dia sudah berbuat dosa, melakukan banyak dosa, memilih pekerjaan yang berdosa gitu ya. Tetapi anak yang sulung itu seperti anak orang-orang Farisi yang mereka sebenarnya ada di dalam anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak merasakan anugerah Tuhan. Ya, jadi dua macam orang itu Pak, bukan Kristus ya anak sulung itu. Ya. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut menggali malam hari ini. Masih ada pertanyaan, Terima masih kasih. ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Kenapa Kak Gimana Cika? Kak? Kenapa Kak Cika? Tadi bersuara. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Terima kasih juga untuk kesempatannya ya bisa bergabung dan bisa join dalam pembelajaran kita. Kita tanggapan lagi dari Kak Deborah. Sekali saya adalah anak Allah, Dia tidak akan melepaskan dan tinggalkan saya. Saya yang suka lari-lari dari Bapak. Itu pelajaran yang sangat indah yang kita pelajari ya. Kalau kita menjadi anak Allah, nah kita balik nih. Kita anak-anak Allah bukan. Kalau kita anak Allah, kalau kita hidup pasti akan ditemukan oleh Allah.
Dan Tuhan pasti akan mencari orang yang hilang, karena dia care dengan anak yang hilang. Dan dia pasti akan menemukan kita. Jadi jangan khawatir, kalau kita mengenal Bapak kita loh ya, kalau kita nggak menemukan Bapak kita, mungkin Allah nggak akan menemukan saya, saya sudah terhilang dan nggak mungkin Tuhan akan menemukan saya. Oh, salah besar. Itu artinya kita tidak mengenal Bapa. Kalau kita mengenal Bapa, maka kita pasti akan ditemukan oleh Bapa. Ingat dengan perumpamaan domba yang hilang, Tuhan pasti menemukan. Di mana domba itu? Sudah hilang, mungkin sudah dimakan binatang buas. Oh tidak, pemilik domba itu tahu di mana domba itu berada. Nah, itu salah satu kekuatan dari perumpamaan ini dengan disatukan dengan perumpamaan sebelumnya ya, bahwa kalau kita mengenal Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, ketika kita hilang, Tuhan selalu memperhatikan. Tidak mungkin akan kita dibiarkan hilang. Dan kalau kita hilang, Tuhan pasti akan menemukan kita. Itu harus diaminin ya. Harus diaminin, Tuhan pasti akan menemukan kita. Nah, mungkin nanti tindakan selanjutnya aplikasinya adalah kita juga diajak Tuhan untuk menemukan anak-anak yang lain, anak-anak Tuhan yang lain yang hilang, sehingga kita boleh bekerja bersama dengan Allah Bapa untuk menemukan, bukan kayak anak sulung gitu ya, biarin aja dia hilang, udah nakal gitu. Nah, ternyata kita diminta oleh Tuhan menjadi anak sulung. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan dan kita tidak nakal, kita diminta oleh Tuhan menjadi anak sulung yang menerima anak-anak yang lain, bahkan mencari anak-anak yang lain yang hilang, anak Tuhan yang lain yang hilang ya. Ya, terima kasih untuk Kak Teranse, Pak Lukas yang juga mengatakan terima kasih dalam tanggapannya. Dan ada satu lagi terakhir, mungkin ini bisa yang tadi yang terakhir ya, penutup dari bulan nih yang sudah menunggu lama. Berarti kalau kita tidak mengenal Bapa yang benar, maka hati dan pikiran kita jadi menyimpang ya, tidak selaras dengan hatinya. Betul Ibu Dani. Ya, jadi kita juga harus mengenal Bapa kita, siapa Bapa yang mengasihi kita. Caranya kita mengenal ya dengan firman-Nya ya. Jadi dia sudah menyatakan semua identitas dirinya melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Jadi kita bisa mengenal Allah yang kita percayai gitu. Ya, amin. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Di akhir ini banyak belajar dari Kak Bogi, dari Kak Cika, dan juga dari seluruh sahabat-sahabat yang sudah meresponi. Belajar banyak tentang pribadi Allah. Lagi-lagi terus diingatkan bagaimana Allah yang begitu mengasihi dan senantiasa siap untuk menerima kita ya. Dia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bertobat, dan dari sisi manusia kita di pihak dua-duanya, kita menjadi anak yang hilang di rumah sendiri, tadi tidak bersyukur dengan keadaan yang kita miliki, atau anak yang hilang versi anak bungsu gitu ya. Tapi ketika kita bertobat, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan kegembiraan, dengan sukacita yang besar, karena jiwa yang hilang diselamatkan kembali ya. Kiranya ini bisa menolong kita untuk senantiasa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, dan menolong teman-teman lain kita yang hilang, dan kita bantu untuk mereka juga menemukan Allah di dalam diri mereka. Jadi Ibu, kesimpulannya Bu, kita semua Bu. Kesimpulannya kayak tadi beberapa teman-teman sudah mencoba menafsirkan ya. Kalau saya lihat dari apa yang sudah dibicarakan oleh Kak Cika dan juga Togi, kita melihat bahwa ini adalah satu perumpamaan. Perumpamaan apa? Mengumpamakan kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan anak-anaknya. Gimana cara Allah mengasihi dan menemukan anak yang hilang, baik itu anak bungsu atau anak sulung, dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan mencari anak yang hilang, baik itu anak bungsu atau baik itu anak sulung. Dua-duanya ditemukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, sehingga kita semua boleh kembali menjadi anak-anak Allah ya. Jadi itu bagi saya kesimpulan yang paling utama, bahwa kasih Allah yang begitu besar dan luar biasa itu membuat dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menemukan yang hilang. Siapa yang hilang? Ya kita inilah. Siapa lagi kalau bukan kita yang hilang? Nah, kita yang hilang ini ditemukan dan kita kembali melalui Kristus untuk bersama dengan Bapa menjadi anak dia. Ya. Ya, amin. Ya, kita akan menutup acara kita hari ini. Ya, kita akan akhiri dari Pak Lukas. Sampai jumpa Senin depan. Thank you. Sampai jumpa Kak Teranse juga. Amin. Ya, kiranya bisa bergabung minggu depan. Oke. Ya, Togi bisa menutup dalam doa, Togi. Oke, baik. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami hari ini.
Terima kasih untuk penggalian yang Tuhan percayakan kepada kami melalui kitab Lukas 15 ini ayat 11 sampai 32 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mampu menerapkan dan Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan setiap hal-hal kepada kami, dan kami percaya melalui pendalaman Alkitab kali ini itu menumbuhkan hal-hal baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu kita minggu depan bersama dengan saya dan Ibu Yulia yang akan memandu sebagai host, dan 2 guest kita lainnya yang akan bergabung, dan mungkin Kak Cika dan Kak Togi mungkin bisa jadi guest dalam kesempatan lain dan bisa mengikuti juga setiap hari Senin. Dan minggu depan masih bertemu dalam satu topik perumpamaan tentang orang yang dihapuskan utangnya. Nah, seperti apa itu nanti kita akan membahas dari Lukas 7 ayat 41 sampai 43. Ini sepertinya ayatnya sangat sedikit ya, dan kita bisa juga gali tentang perumpamaan ini minggu depan.